Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait tugas besar yang telah diberikan sebelumnya, yakni perancangan basis data dan pengembangan basis data pada CV Citra Dragon. Adapun anggota kelompok 2, yang pertama ada Lutfia Umaira, yang kedua ada Iqbal Manaziluni, yang ketiga Ilham, yang keempat Salsabila Ramadhani Putri, dan yang terakhir saya sendiri, yakni Sefila Resya Razade Stefano. Berikut pembahasan dari kelompok 2, yang pertama ada job desk anggota, kedua deskripsi objek, ketiga rancangan database, keempat deskripsi singkat aplikasi, dan yang terakhir ada demo program. Berikut ada job desk dari tiap anggota. Yang pertama Lutfia, membuat laporan bab 3 dan 4, serta mengumpulkan data. Kemudian ada Ilham, job desk-nya membuat codingan, merapikan laporan, dan menghubungkannya ke database. Yang ketiga ada Salsabila, job desk-nya yaitu membuat laporan bab 5 dan bab 6, kemudian mengedit video presentasi. Kemudian saya sendiri, Sefila, yakni membuat laporan bab 1 dan bab 2, serta membuat PPT. Dan yang terakhir ada Iqbal Manaziluni, job desk-nya yaitu membuat codingan, menghubungkan ke database, serta membuat tampilan website. Selanjutnya yakni ada deskripsi objek. CV Citra Dragon merupakan industri perbengkelan yang bergerak di bidang pembuatan teralis, pagar, dan produk lainnya. Dan di CV Citra Dragon ini juga menjadi produsen alat mesin pertanian. Berikut rancangan database dari kelompok 2. Jadi di sini ada tabel barang, tabel pemesanan, tabel transaksi, tabel pendidikan, dan tabel pegawai. Nah, tabel pendidikan sama tabel pegawai itu berelasi di mana foreign key dari tabel pendidikan terdapat di tabel pegawai yaitu pendidikan ID. Sedangkan PK-nya di tabel pendidikan yaitu ID. Nah, yang menghubungkannya itu adalah pendidikan ID. Kemudian tabel pegawai itu juga berelasi dengan tabel transaksi. Nah, yang menghubungkan itu pegawai ID sebagai foreign key di tabel transaksi. Sedangkan primary key-nya yaitu ID. Setelah itu tabel pemesanan berelasi dengan tabel transaksi. Yang menghubungkannya itu pemesanan ID sebagai foreign key. Dan primary key-nya yaitu ID. Sedangkan untuk tabel barang itu berelasi dengan transaksi, di mana foreign key di tabel transaksi itu adalah barang ID. Sedangkan primary key-nya adalah ID. Selanjutnya yaitu ada deskripsi singkat aplikasi. Jadi sistem yang akan diimplementasikan pada bengkel CV Citra Dragon yaitu penggunaan website pada transaksi dan administrasi bisnis. Di mana di sini terdapat 2 aktor, yaitu ada admin dan pegawai. Di mana di sini nantinya sistem yang akan kami bangun itu dapat menyimpan serta mengelola data barang masuk, data barang keluar, data pegawai, data pemesan, dan data transaksi pada database. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh demo program. Baiklah, terima kasih pada moderator. Perkenalkan kembali, nama saya Ilham dengan NIM 2011-52-2019. Baiklah, sekarang saya akan mendemokan fungsional pada aktor admin, yaitu adanya fitur untuk menginputkan stok barang ke gudang. Jadi sebelumnya, jika belum ada akun, maka kita akan buat akun, misalkan sini Ilham. Kemudian dipilih menunya yaitu sebagai admin, masukkan emailnya dan passwordnya. Kemudian kita klik akun, maka akan lanjut ke login. Jadi kita masukkan email sama password yang telah kita bikin tadi, kemudian klik login. Di sini akan langsung ke pada dashboard admin, kemudian kita create data barang. Di sini kita dapat menambahkan data barang dengan klik tambah. Kemudian inputkan nama barang yaitu misalkan chopper. Dengan harganya yaitu 14 juta. Dan jumlah barangnya yaitu 1. Kemudian kita klik create. Maka data baru bisa ditambahkan dan berada di pada urutan 8 yaitu chopper tadi. Di sini kita dapat mengedit lagi. Sekarang kita editnya bagian terakhir, jumlah barangnya yaitu 5. Dan harga barangnya misalkan 13 juta. Jika kita klik update, maka akan muncul data berhasil diupdate dan bagian chopper tadi akan berharga 13 juta dan jumlah barangnya yaitu 5. Dan juga kita dapat menghapus lagi data yang berada di sini, misalkan kita hapus data chopper atau data hand directory ini. Dengan kita klik delete, maka akan diberi informasi data berhasil dihapus. Dan data tadi tinggal 7 buah. Dan sekarang kita dapat mengekspor list dari data barang di gudang, yaitu dengan klik ekspor. Maka otomatis data tersebut akan di-download dengan format PDF. Dan jika kita buka, maka data barang tadi sudah berada dalam format PDF dengan daftar yang sama. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Lutfia Umaira dengan NIM 2011-522005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsional admin, yaitu fitur untuk mengelola data karyawan. Awalnya, kita akan melihat list dari data pegawai yang telah diinputkan pada database.
Pada list data pegawai ini ada beberapa button, yaitu ada button tambah, delete, edit, dan export. Pertama kita mencoba untuk menambah data pegawai. Pada halaman create data pegawai, kita harus menginputkan nama, lalu kita memilih pendidikannya, misalnya S1, untuk posisi kita memilih administrasi dan keahliannya, misalnya menguasai administrasi dan keuangan. Kita klik create, maka data berhasil ditambahkan pada list data pegawai. Begitu juga pada database-nya akan terupdate. Selanjutnya, kita mencoba untuk mendelete salah satu data. Kita klik button delete, maka pada list data pegawai juga akan hilang. Begitu juga pada database-nya. Untuk button edit, kita coba klik edit, maka akan ditampilkan edit data pegawai. Misalnya kita akan mengedit keahliannya, yaitu bidang boot. Maka pada list data pegawai juga terupdate. Begitu juga di database-nya. Yang terakhir itu ada button export, itu untuk mendownload list data pegawainya. Berikut hasil downloadannya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Manazilini dengan NIM 2007. Di sini saya akan menjelaskan fungsional dari admin selanjutnya, yaitu adanya fitur untuk menginputkan pesanan pembeli, serta adanya fitur untuk mencetak struk dari tabel transaksi. Pada tabel transaksi, terdapat relasi antara tabel barang, pemesan, serta pegawai, dengan adanya foreign key pada masing-masing tabel-tabel tersebut yang kita inputkan pada tabel transaksi. Selanjutnya, kita juga dapat menambahkan data transaksi dengan cara mengklik button tambah, lalu menambahkan data nama serta alamat. Setelah itu kita next, kita mengisikan form untuk data transaksi, termasuk dari nomor faktur, nama pemesan, pilih barang, pilih pegawai, jumlah barang, alamat pemesan, serta status proses. Maka kita dapat meng-create. Lalu ada notif, data baru berhasil ditambahkan. Nah, data yang kita tambahkan tadi, ini di sini. Konselor Bagus dan nama pegawainya Separdi. Kita juga dapat melakukan beberapa action data, yaitu delete, edit pemesan, serta change status. Salah satu contohnya kita dapat menghapus data dari pemesanan Iqbal Manazil ini, kita delete, maka data tabel Iqbal tadi akan dihapuskan dari tabel transaksi. Kita juga dapat mengedit pemesan, misalkan ada kesalahan di nama pemesan, kita dapat menambahkan data, maka dari Antuari menjadi Antuari. Juga dapat mengubah change status dari belum diproses, bisa jadi sudah diproses. Nah, maka statusnya berubah sudah diproses. Setelah itu kita dapat mencetak struk dengan cara mengklik button export, maka akan di-download, maka akan keluar faktur semua riwayat transaksi yang ada di perusahaan kami ini. Mungkin cukup. Kan nama saya Salsabila Ramadhani Putri dengan NIM 2011523001. Di sini saya akan menjelaskan dari fungsional pegawai. Dari fungsional pegawai sendiri terdapat adanya fitur untuk mengelola pengambilan barang di gudang, adanya fitur untuk melihat pesanan pelanggan yang belum diproses, dan juga adanya fitur untuk melihat pesanan pelanggan yang telah diproses. Nah, terdapat opsi create data di mana ada create data barang, dan juga create data transaksi. Di mana pada create data barang kita bisa melihat data barang yang ingin kita ambil atau update. Saya contohkan itu mengambil concealer, kita ambil. Lalu di sini kita akan menginputkan jumlah barang yang diambil, misalkan 3. Lalu kita klik button ambil. Lalu maka akan muncul di list data barang keluar mana data barang keluar yang telah kita ambil. Di sini contohnya ada kompos ini dengan jumlah barang yang diambil, dan juga ada concealer dengan jumlah barang yang diambil yaitu 3. Lalu jika kita melihat dalam database-nya pada barang keluar, itu akan muncul kompos media dan concealer yang telah kita input tadi. Selanjutnya untuk data transaksi, itu akan terlihat list data transaksi yang sedang diproses ataupun belum diproses. Di sini contohnya sudah ada, itu dengan nomor faktur 17, nama barang kompos mini, nama pemesannya ada, dan juga nama pegawai seperti TJ di mana merupakan pegawai di bagian pemasaran. Lalu di sini ada alamat pemesan dan juga jumlah barang yang dibeli. Lalu di sini ada status apakah ini sudah diproses atau belum diproses. Disinilah fungsional pegawai bisa melihat
transaksi yang sudah diproses ataupun belum diproses.